Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Citrawardani, BP 19010049, kelas 5A1, dosen pengampu Ibu Yunita Valentina Kusufia SE MSI, mata kuliah Teknik Penulisan Laporan. Berikut ini adalah tugas akhir dengan judul Perhitungan Harga Pokok Produksi menggunakan metode harga pokok pesanan pada perabot 3 putra di Kota Padang. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat saat ini memberikan banyak keuntungan untuk bangsa ini. Perusahaan dituntut untuk mengikuti perkembangan pada masa global agar dapat bersaing ketat dalam menjalankan usahanya. Untuk kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri untuk mencapai laba yang optimal. Persaingan dunia bisnis yang semakin pesat, manajemen perusahaan harus mampu menjalankan perusahaan dengan efektif dan efisien dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang relatif rendah untuk menghasilkan laba yang optimal sehingga dapat bersaing dalam dunia bisnis. Penentuan harga jual merupakan bagian yang paling penting dalam perkembangan suatu perusahaan. Harga jual produk sangatlah berpengaruh terhadap jumlah laba yang akan dihasilkan suatu perusahaan. Penentuan harga jual haruslah menggunakan perhitungan yang tepat sehingga harga jual yang ditetapkan akan diterima oleh konsumen. Harga pokok produksi berpengaruh cukup besar dalam menentukan harga pokok pada perusahaan manufaktur. Harga pokok bertujuan untuk mendapatkan produk jadi, sebab harga pokok produksi terbentuk dalam usaha mendapatkan aktiva, maka pengeluaran tersebut membentuk harga perolehan atau laba. Perhitungan harga pokok dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur biaya produksi, sedangkan harga pokok produksi per unit ditentukan dengan membagi seluruh total biaya produksi dengan volume produksi yang dihasilkan atau yang diharapkan akan dihasilkan. Cara seperti ini harus digunakan apabila berhubungan dengan prinsip akuntansi, mempengaruhi baik jumlah harga pokok produk maupun cara penyajiannya dalam laporan laba rugi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku yang disebut dengan raw material cost, biaya tenaga kerja langsung disebut dengan direct labor cost, dan biaya overhead pabrik atau disebut dengan factory overhead cost. Ketiga unsur biaya tersebut harus dihitung secara akurat agar dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan biaya produksi. Akuntansi biaya berfungsi untuk mengukur harga pokok produksi tersebut guna menghasilkan informasi bagi pihak manajemen. Harga pokok produksi mencerminkan total biaya produk yang diselesaikan dalam periode berjalan. Produksi yang dilakukan secara terus-menerus menggunakan metode harga pokok proses atau disebut juga dengan proses cost method sebagai dasar pengumpulan harga pokok produksi. Produksi yang dilakukan secara terputus-putus menggunakan metode harga pokok pesanan disebut juga dengan job order cost method sebagai pengumpulan harga pokok produksi. Perabot 3 Putra Kota Padang adalah salah satu usaha yang mengerjakan atau menerima. Perusahaan ini memproduksi sesuai pesanan seperti kamar set, lemari, tempat tidur, kaca rias, pintu, konsen, jendela, meja, dan kursi, yang tentunya berdasarkan pesanan konsumen dengan spesifikasi pesanan tergantung dari permintaan dari konsumen. Perabot 3 Putra Kota Padang di Jalan Tanah Sirah, Piyai, dan 20, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Berikut adalah perumasan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, masalah permasalahan akan diangkat penulis dalam tugas akhir ini adalah apakah perhitungan harga pokok produksi konsen yang dilakukan oleh perabot 3 Putra Kota Padang telah sesuai dengan metode harga pokok pesanan menurut teori akuntansi biaya. Berikut adalah tujuan tugas akhir. Yang pertama, untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi berdasarkan metode harga pokok pesanan untuk produk. Yang kedua, untuk membantu perusahaan menetapkan harga jual produk sesuai dengan target laba. Yang ketiga, untuk mengetahui harga pokok produk konsen berdasarkan metode harga pokok pesanan.
Berikut adalah manfaat dari tugas akhir. 1. Sebagai bahan informasi bagi pimpinan perusahaan untuk mengambil keputusan dalam menentukan harga pokok produk ataupun harga jual selanjutnya. Yang kedua, sebagai referensi mengenai perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan metode harga pokok pesanan yang dapat dipergunakan bagi penulis lain guna menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis itu sendiri. Berikut adalah metode pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara. Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan dengan melakukan kunjungan dan tanya jawab langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan. Yang kedua, studi kepustakaan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, internet, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Yang ketiga, internet searching, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet sebagai bahan acuan dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berikut adalah sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Bab 2. Teori ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab perumusan masalah. Bab 3. Gambaran umum perusahaan dan pembahasan. Bab ini membuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis. Bab 4 kesimpulan. Bab ini membuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir. Bab 2. Landasan teori. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pengidentifikasi, mendefinisikan, pengukuran, pelaporan, dan analisis sebagai unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, peringkasan, pengevaluasian, dan penyajian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi dan menjual produk. Oleh karena itu, akuntansi biaya dapat digunakan pada perusahaan manufaktur maupun non-manufaktur. Tujuan akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya adalah menyajikan informasi bagi manajemen dalam penentuan harga pokok produksi. 3 tujuan tersebut ialah: yang pertama, penentuan biaya produksi. Untuk memenuhi tujuan harga pokok produksi dilakukan pencatatan, penggolongan, dan peringkasan biaya-biaya dari pengolahan bahan baku menjadi produk jadi atau penyerahan jasa dengan cara-cara tertentu. Yang kedua, memudahkan dalam perencanaan biaya dengan diketahuinya perilaku biaya. Total biaya untuk setiap tingkat kapasitas aktivitas yang diinginkan dapat diestimasi secara mudah dan akurat. Yang ketiga, memudahkan dalam pengendalian biaya dengan diketahui perilaku biaya. Perbedaan biaya antara rencana dan realisasi dapat dicari penyebabnya secara mudah, apakah karena adanya selisih efisiensi atau karena adanya selisih kapasitas. Yang keempat, memudahkan dalam pengambilan keputusan. Dengan diketahuinya perilaku biaya, pengambilan keputusan akan lebih mudah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi biaya adalah memberikan informasi bagi kepentingan manajemen dalam melakukan menganalisis data, sehingga akan membantu dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian biaya yang diperlukan dalam membuat suatu produk, dan juga membantu dalam menghitung harga pokok produksi atau jasa yang dihasilkan secara tepat dan teliti. Pengertian biaya. Biaya mempunyai arti yang sangat luas. Karena adanya perbedaan tujuan biaya, maka pengertian biaya juga berbeda pula. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau memungkinkan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Disimpulkan bahwa biaya merupakan pengorbanan ekonomis yang diukur dengan satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini maupun akan datang. Penggolongan biaya.
Menurut Mulyadi menyatakan penggolongan biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Biaya digolongkan menurut yang pertama objek pengeluaran. Pengeluaran ini merupakan dasar penggolongan biaya. Contoh yang sederhana adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Yang kedua, fungsi dalam perusahaan manufaktur ada fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur biaya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. 1. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi atau kegiatan bahan baku menjadi produk selesai yang siap untuk dijual. Pembagiannya ada A. Biaya bahan baku diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku langsung yaitu di debit BDP biaya bahan baku, di kredit persediaan bahan baku. Yang B, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk. Dalam hal ini, upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung. Di debit biaya tenaga kerja langsung, kredit adalah gaji dan upah. Yang C, biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Di debit biaya overhead pabrik, kreditnya berbagai rekening yang dikredit. 2. Biaya pemasaran, yaitu biaya yang berhubungan dengan fungsi pemasaran produk. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya yang mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. C. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya yang terjadi dengan mudah ditelusuri ke suatu produk dan ada yang sulit. Ada 2 golongan biaya. Yang pertama adalah biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. D. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Perilaku biaya mengkaji hubungan total biaya dan biaya per unit dengan perubahan output driver aktivitas. Berikut ini ada 3 klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas dalam batas relevan tertentu. Sedangkan biaya per unit berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional terhadap perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas, dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi suatu produk. Dapat diketahui dari pengertian tersebut bahwa harga pokok produksi yaitu meliputi biaya-biaya yang dikorbankan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap dijual. Unsur-unsur biaya produksi. Harga pokok produksi terdiri dari 3 elemen biaya produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Berikut ini penjelasan masing-masing komponen biaya produksi sebagai berikut. A. Biaya bahan baku adalah biaya yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Yang B. Biaya tenaga kerja adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan barang jadi dan pembayaran upahnya berdasarkan unit yang dihasilkan atau berdasarkan jam kerja. Yang C. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Metode perhitungan harga pokok produksi. Menurut Mulyadi, perhitungan harga pokok produk dalam akuntansi biaya dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama adalah metode full costing. Menurut Mulyadi menyatakan memberikan definisi full costing sebagai berikut. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua, metode variable costing.
Variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan harga pokok produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Metode pengumpulan biaya produksi. Terdapat 4 metode pengumpulan biaya produksi. Yang A, metode perhitungan harga pokok pesanan atau disebut juga dengan job order costing method. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan dan harga pokok produk dihitung untuk setiap pesanan. Yang B, metode perhitungan harga pokok proses atau process costing method diterapkan di perusahaan yang menghasilkan produk bersifat homogen. Yang C, metode perhitungan harga pokok hybrid. Metode harga pokok hybrid ini diterapkan di perusahaan yang menghasilkan produk dengan menggunakan bahan baku yang berbeda, tapi melalui proses produksi yang sama. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristik usaha perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan akan berpengaruh pada pengumpulan biaya produksi. Pengumpulan biaya produksi dengan metode pengumpulan harga pokok pesanan berpengaruh yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang B, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungan dengan produk menjadi 2 kelompok berikut, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang C, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Yang D, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang E, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan.